warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sanatul Fitri, NIM 19005041. Baiklah, saya akan menyampaikan review dari video yang berjudul Administrasi Ketatausahaan Sekolah. Pengertian, jika dilihat dari tata bahasa, tata usaha ada dua makna dan dua kata. Kata pertama yaitu tata. Tata artinya bahasa kita sebenarnya menata. Artinya suatu peraturan, suatu aturan sebenarnya yang harus ditaati. Karena ada proses menata dengan sengaja, proses ingin membuat, mendesain, semua sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kedua yaitu adalah usaha. Seperti ini energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang, oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga secara keseluruhan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan lembaga. Jadi, kalau kita maknain tata usaha itu adalah suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan pekerjaan atau kerja di sebuah lembaga. Kalau di sekolah berarti adalah suatu proses penyelenggaraan kerja sekolah. Kalau perguruan tinggi begitu juga sebaliknya. Sekarang akan muncul dalam pikiran kita, kalau tata usaha adalah satu proses usaha, mengeluarkan energi dalam mengelola proses kerja atau kinerja lembaga, berarti apa kegiatannya, apanya yang dikelola, apanya yang ditata. Sederhananya gini, kita ambil satu pendapat, pendapat Babon ini dari teori Babon, dari De Lianggi. Sampai saat ini, konsepnya masih akan seperti itu. Belum ada yang mampu menafikan atau membantah dari pendapat ini, melihat ketatausahaan atau membaginya dalam beberapa perspektif berpikir. Yang pertama adalah kegiatan ketatausahaan itu menghimpun. Menghimpun berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakan tersedianya segala hal, segala keterangan yang tadinya belum ada atau tadinya cuma sebagian, sehingga sekarang menjadi satu kesatuan yang terhimpun, menjadi satu informasi yang luar biasa. Ketika diperlukan itu, bisa dimanfaatkan. Itu makna pertama dalam kegiatan tata usaha menurut De Lianggi. Adalah kegiatan menghimpun data ataupun informasi. Berarti kerja dari orang yang kita sebut sebagai tata usahawan ini atau yang menata dalam kegiatan ketatausahaan tersebut adalah menghimpun berbagai hal agar menjadi satu informasi yang memberikan makna bagi banyak orang di lembaga. Kedua, kegiatannya ialah mencatat. Mencatat tidak hanya di kertas. Dengan zaman sekarang menggunakan teknologi yang ada tercatat dalam komputer atau laptop. Semua itu tercatat, ada data yang tersimpan, sehingga ketika dibutuhkan, diperlukan apakah sebagai pembanding, apakah sebagai bukti, semuanya ada. Semua bisa dikendalikan sehingga proses mencatat itu meliputi berbagai macam kegiatan yang sifatnya membubuhkan dengan berbagai alat tulis, dengan teknologi, tentang berbagai macam keterangan yang diperlukan. Sehingga terwujudlah berbagai macam tulisan yang menjadi informasi sebenarnya. Bisa dibaca, bisa dikirimkan, bisa disimpan, menjadi alat bukti kapanpun diperlukan. Bahkan informasi-informasi yang ternyata penting untuk tahun ini, meski 20 tahun yang lalu, sebenarnya bisa ditarik lagi sebagai satu informasi yang bermanfaat untuk lembaga. Misalnya tentang data karyawan, data guru, data kepala sekolah, atau data siapapun. Kegiatan berikutnya menurut De Lianggi dalam konsep ketatausahaan, kegiatannya adalah mengolah. Apa yang diolah? Mengolah artinya berbagai macam kegiatan yang dikerjakan terkait dengan berbagai macam keterangan berbagai hal.
yang sifatnya informasi dengan maksud menyajikan dalam bentuk informasi yang bermanfaat dan lebih berguna, lebih jelas, yang bisa dipakai oleh siapapun. Keempat ialah kegiatan menggandakan, berarti membuat menjadi ganda. Artinya apa? Kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara atau menggunakan alat sebanyak jumlah yang diperlukan, yang dibutuhkan, apakah melalui fotokopi atau scan. Ketika itu memang diperlukan proses kebutuhan banyak orang yang ada di lembaga, di sekolah, atau di perguruan tinggi. Kelima, menurut De Lianggi, ada 6. Yang kelima ditutup dengan kegiatan menyimpan, yaitu menyimpan segala informasi, segala hal yang memiliki kepentingan atau memiliki makna dari lembaga atau punya potensi menguntungkan atau merugikan bagi lembaga itu. Ditaruh kegiatannya dengan berbagai macam cara dan alat yang barangkali jadi dimanfaatkan untuk diletakkan, disimpan di tempat tertentu. Kalau dulu barangkali apakah sifatnya menggunakan alat, map tertentu, disimpan di dalam lemari, disimpan dalam ruangan, begitu gampang menggunakan perangkat lunak, bahkan dengan menyimpannya bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Lebih sangat efektif jika menggunakan teknologi dalam proses menyimpan atau secara keseluruhan 6 kegiatan dari ketatausahaan. Sehingga semuanya menjadi lebih memberikan dampak dan manfaat untuk lembaga atau siapapun yang memiliki kebutuhan atau keterkaitan dengan kegiatan ini. Selanjutnya itu ada proses administrasi ketatausahaan. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, ada kaitannya dengan persuratan atau menataan surat menyurat. Maka buku dimanapun, kalau sudah bicara ketatausahaan, ya udah surat menyurat. Tapi sebenarnya bukan ini saja. Artinya ada banyak kegiatan, banyak proses dalam ketatausahaan. Meski dari dulu sampai sekarang intensitasnya memang lebih besar persoalan surat menyurat. Tata persuratan dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah ada yang mengatur. Kemendikbud Republik Indonesia nomor 91/U 1995 tanggal 25 April 1995. Ini tentang pedoman tata persuratan dan kesiapan di lingkungan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut konsep ini, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Dari Kemendikbud, kita beralih ke pendapat yang dituangkan oleh beberapa penulis terkait dengan manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan, kaitannya dalam konsep administrasi ketatausahaan. Jadi bisa disimpulkan dari beberapa sumber yang itu bahwa jenis-jenis surat itu banyak. Sehingga kadang-kadang kita memang tidak semua bisa tahu. Karena saking banyaknya jenis ini, itu punya dampak dan punya maksud yang berbeda. Makanya memang hanya orang-orang yang kapasitas dan bidang garapannya ini yang paling paham soal ini. Maka serahkanlah segala sesuatu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Jenis-jenis surat. Yang pertama, surat dinas. Berarti berisi tentang hal penting terkait dengan kedinasan atau pemerintahan dan pembangunan, administrasi pemerintahan atau pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Yang kedua yaitu nota dinas, yaitu surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan, yang isinya adalah catatan singkat atau nota catatan tentang terkait suatu pokok persoalan tentang kedinasan.
Ketiga yaitu memo. Diketik, ditulis, atau menggunakan tangan oleh atasan kepada bawahan tentang persoalan kedinasan. Selanjutnya ada surat keputusan, surat kuasa, surat pengumuman, dan surat pernyataan. Yang kedua ada hal yang terlupakan selama ini, itu persoalan kearsipan. Penataan arsip dan kearsipan. Arsip artinya naskah. Naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga manapun, dalam bentuk dan corak apapun, itu masuk dalam arsip baik dalam keadaan tunggal, kelompok, atau banyak, dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga secara keseluruhan. Kegiatan pengelolaan arsip itu banyak, mulai dari azas penataan arsip sampai kepada sistem penataan prosedur. Kemudian peralatan yang digunakan, peminjaman, penyusunan sampai pemeliharaan arsip, dan itu kalau tempo dulu jauh lebih ribet dan lebih mengerikan pekerjaan penataan arsip dibandingkan hari ini. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan pemeliharaan dan penyimpanan, bahkan untuk arsip orang butuh banyak sekali ruangan untuk dijadikan gudang penyimpanan. Kita coba bahas lebih lanjut tentang kearsipan penataan arsip ini. Yang pertama itu ada azas penataan arsip. Ada azas sentralisasi, ada azas desentralisasi, juga azas gabungan antara sentral dan disentral. Azas sentralisasi adalah azas penataan yang dipusatkan pada suatu unit saja. Sementara azas desentralisasi adalah azas penataan arsip yang sifatnya memberikan kemudahan bagi lembaga pada unit-unit yang ada di dalam lembaga organisasi. Sebanyak itu yang ada di lembaga, maka sebanyak itu pula yang dimanfaatkan, dan begitu juga azas gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Yang kedua yaitu ada sistem penataan arsip. Ada beberapa kategori yang membuat sistem penataan arsip dikelompokkan oleh para administrator, ataupun para tata usahawan. Yang pertama yaitu mengelompokkan penataan arsip berdasarkan masalah. Jadi, masalah-masalah yang sejenis, yang serupa dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama. Yang kedua yaitu berdasarkan abjad. Kategorinya A pada sudut atau topik yang sama, maka akan dikelompokkan dengan topik abjad A, dan B sampai Z begitu juga, maka akan dikelompokkan dalam arsip yang sama. Yang ketiga yaitu berdasarkan tanggal. Masalah-masalah yang sama di tanggalnya akan dikelompokkan. Yang keempat yaitu berdasarkan nomor. Pengkodean nomor surat masuk dalam kategori surat dikelompokkan, kategori surat masuk. Surat keluar dikelompokkan surat keluar atau nomor 1 sampai 20 dikelompokkan bagian ini, dari 21 sampai 30 dikelompokkan bagian yang lain. Yang kelima yaitu berdasarkan wilayah. Artinya, dari tempat mana asal surat yang diterima akan dikelompokkan berdasarkan wilayahnya. Yang ketiga yaitu ada prosedur penataan arsip. Dimanfaatkan dalam konteks yang pertama, meneliti arsip yang akan disimpan. Pada prosedur, mau tidak mau harus dilihat, ditata, dianalisis untuk meneliti arsip yang akan disimpan. Yang kedua, pengelompokan arsip yang dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya. Meneliti kesesuaian lampiran, klarifikasi arsip, kemudian mengindeks arsip, kemudian menyusun arsip sesuai penyimpanan dengan pola yang sudah ditetapkan. Kantor adalah tempat penyelenggaraan pekerjaan, dan itu menjadi tempat diselenggarakannya yang di dalamnya banyak terdapat mulai dari pegawai, perabot kantor, mesin kantor, alat-alat kantor, dan sebagainya. Azas tata ruang kantor yang terkait ritme pekerjaan penghubungan satu hubungan ke yang lain. Jika tidak diperhatikan, maka akan merugikan karena berkaitan dengan efektivitas. Yang pertama, azas terpendek
yang memungkinkan pekerjaan kantor menempuh jarak terpendek atau sependek-pendeknya sehingga energi proses menjadi lebih cepat. Yang kedua yaitu azas segenap ruangan, yaitu mencakup keseluruhan. Kantor yang baik adalah memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai. Yang ketiga adalah azas perubahan suasana tempat kerja. Ini juga sangat penting karena jika suasana itu saja, maka akan menurunkan motivasi. Penyusunan tatanan kantor yang baik memungkinkan adanya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menekan biaya, waktu, proses pekerja sedang berjalan. Kemudian itu lingkungan fisik. Pada lembaga pendidikan, hendaknya mulai memperhatikan terhadap lingkungan fisik dalam kantor, kenyamanan dan keamanan dalam bekerja. Itu dapat menghemat berbagai macam pengeluaran dan tenaga sebab pegawai akan lebih energik, lebih bersemangat dan sehat, yang secara tidak langsung mempengaruhi bekerja untuk menciptakan ide, gagasan, dan inovasi untuk kemajuan lembaga. Yang terakhir yaitu ada peran guru dan dosen dalam administrasi ketatausahaan. Guru dan dosen sangat berperan penting sekali karena mereka adalah ujung tombak. Maka semuanya paling tidak guru dan dosen harus memberikan masukan untuk mereka yang lebih banyak bekerja, mereka yang lebih banyak memanfaatkan waktu, dan lebih banyak menyelesaikan pekerjaan. Sekolah dan perguruan tinggi otomatis hampir sebagian besarnya adalah proses tempat terjadinya kegiatan belajar, mengajar. Nah, itu adalah bagian sentral sehingga peran guru menjadi lebih sedikit. Kemudian, merumuskan kebijakan tugas mengajar guru. Peran guru juga menyelidiki berbagai buku sumber sebagai bahan-bahan pembelajaran dalam hal surat menyurat. Apalagi sekolah berperan sebagai penerima, pencatat, pengarah, pengolah, bahkan seorang guru memiliki potensi untuk menata arsip dengan memberikan masukan. Sekian hasil penyampaian review dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.